adalah posisi duduk yang paling pas di dalam Maxus Mifa 7 ini. Tuh, barusan lewatin gundukan yang lumayan tajam ya. Kalau di depan tadi kami ngerasain agak tajam, tapi begitu di tengah sini enak banget. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Beberapa waktu lalu kami diberikan kesempatan untuk menjajal Maxus Mifa 7. Tapi memang waktu itu hanya first impression saja, tidak diberikan kesempatan untuk jalan. Nah, since kami sekarang diberikan kesempatan untuk jalan bersama mobil ini, nyobain panjang, tes mobilnya, bener nggak sih range-nya sampai 635 km? Dan cocokkah dia untuk menantang Foxy dan kawan-kawan, dan bahkan bisa menggantikan Alphard kalian di rumah ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Maxus Mifa 7. Oke, so ini dia Maxus Mifa 7. Ini adalah MPV besar atau adiknya dari Maxus Mifa 9. Panjangnya 4900 mm. Sebenarnya kalau secara takhta ya dia, kalau si Mifa 9 lawanannya Alphard ya berarti ini lawannya Foxy, Serena dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya kalau secara dimensi 4900-an itu udah kelasnya Odyssey, bahkan hampir sepanjang Alphard juga. Alphard sekarang sebenarnya 5 meter kurang dikit gitu ya. Jadi ini sudah lumayan oke juga, lumayan panjang, dimensinya panjang, space wise juga di dalam gede banget. Kabinnya kita pernah lihat bagasinya gede banget. Baris 3-nya, baris 2-nya, baris pertamanya, interiornya juga open space gitu. Jadi keren banget, dan design wise juga keren banget, bagi warna hitam seperti ini, lampu-lampunya, lampu depan, belakang. Menurut kami ini udah keren banget desainnya. Tapi kami udah bahas desain, udah terlalu detail waktu itu ya. Kami paling penasaran gimana sama rasa berkendaranya. Diimbuhi baterai sebesar 90 kWh, dia punya tenaga 241 PS dan torsi 350 Nm. Dia punya klaim untuk WLTP dalam kota itu bisa sampai 635 km. Nah, apa saja yang kami temukan, apa saja yang menarik dari mobil ini? So, langsung aja kita sambil jalan. Let's go. Oke, kita berkendara dulu bersama Mifa, Maxus Mifa 7. Yes. Kalau kemarin kita udah bahas soal ya desainnya, fitur-fitur segala macamnya, kayak kita akan fokusnya lebih ke apa aja sih kita dapat ketika berkendara bersama mobil ini gitu. Oke, posisi duduknya sih enak ya, dia sudah electric adjustable dan ini juga jauh adjustnya, jadi mau bener-bener ke bawah pun enak, bisa dapat, mau bener-bener tinggi juga bisa gitu ya. Dan visibilitas ke depan bener-bener kebuka gitu, dia tipenya kayak open space gitu desainnya yang kami pernah sebutkan. Pilar A-nya besar, jadi blind spotnya benar-benar sangat minim gitu ya. Di bagian sini sudah ada pilar A kaca lagi. Terus juga ini kebuka banget, dan yang bagusnya di hoodnya dari mobil ini tuh di bagian kanan kirinya dibikin naik, walaupun tengahnya langsung kelihatan turun, tipikal MPV gitu ya. Tapi di bagian kanan dan kiri dibuat naik supaya dia bisa diukur ujung depan dari mobil ini. Tapi ngomong-ngomong soal mengukur ujung depan sih, dia udah dilengkapi dengan kamera 360 yang mana kalau tiap kita sen kanan maupun sen kiri, dia bisa memunculkan citra kamera di bagian head unitnya. Mirip kayak blend view monitornya Hyundai, tapi bedanya kalau Hyundai itu dibikin kamera 360 karena memang Hyundai kameranya masih di batok dari spionnya. Kalau di mobil ini tuh di leher spionnya, sehingga benar-benar bisa ngadep ke luar dari mobil. Jadi dia menganggap kita masih akan terus melihat ke arah spion,
Tapi kita kan kadang nggak lihat tuh bener-bener yang sebelah kita persis. Nah, itu ditunjukkan di sini. Jadi tampilannya bener-bener frontal kanan atau frontal kiri. Kalau kita bisa sen kanan ataupun sen kiri. Ya lumayan membantu. Different system tapi sama-sama membantu. Kalau buat kenyamanan kita melewati speed bumps gini ya. Jujur harus diakuin untuk sebuah MPV dia bukan yang ternyaman. Harus diakui. Ya, dia masih kerasa ya bandingan suspensinya, masih ada kerasnya sedikit, masih ada stiffnya. Tapi terus juga kita berasa banget sway-nya juga dari mobil tuh nggak yang banyak ya. Dia kelihatan travel suspensinya juga bukan yang jauh. Dia kerasa banget mobil ini memang mobil yang cukup berat. Dia kayak apa ya, approach-nya tuh seperti si Cloud. Karena memang satu grup sih ya. Jadi dia kayak Cloud gitu. Jadi kalau di Cloud itu biasanya memang dia bantingan suspensi itu memang dibuat lebih stiff. Tapi joknya empuk banget. Side support kanan kirinya juga enak. Jadi kita pas dudukin begini tuh bener-bener enak. Apalagi posisi duduknya juga bisa pas. Tangan kita ditaruh di armrest kiri dan kanan juga bisa pas. Jadi posisi duduk sih semua udah enak. Kursinya enak. Tapi memang set suspensinya dibuat lebih stiff. Itu mungkin mengkompensasi berat dari baterainya sih sepertinya. Memang mobil ini juga punya berat yang lumayan. Dia dimensinya juga lumayan panjang, wheelbase-nya juga panjang. Cuma memang kalau ketika ngelewati speed bumps di daerah BSD gitu ya, itu ketolong banget dengan wheelbase-nya yang panjang. Wheelbase panjang berpengaruh sekali ketika menghajar pertama kali di baris roda depan, nggak langsung mantul atau lompat lagi di roda yang bagian belakang. Jadi nggak yang mantul-mantul gini. Tapi kalau wheelbase yang lebih panjang kan memang ya ada kayak buffernya sebentar tuh dari antara roda depan ke roda belakang. Jadi ketolong sedikit dengan wheelbase-nya yang memang lebih panjang. Tapi ngomongin soal kekedapan kabin, mungkin kalian denger ya suara dari luar kanan kiri. Ini memang kami syuting sedang pagi hari, jadi memang masih berisik-berisiknya. Tapi biasanya mobil di kelas-kelas harga segini bisa memberikan kedepan yang lebih baik. Ya, contoh saja di rival di kelas ini ada Nissan Serena ya. Serena e-Power aja sekarang sudah pakai double glaze depan. Nah ini sekarang mobil ini jujur agak kalah soal in term of kekedapan kabin. Ini masih cukup kedengaran suara dari luarnya. Tuh kelihatan bantingan suspensi kerasa banget ya. Duk gitu. Tuh duk. Masih ada berasa lebih keras ini. Dia mungkin ya project sama kayak wuling-wuling ya. Ini since juga ada logo Saik Motor di belakang, memang satu grup sih ya. Sama persis. Masih harus bisa di-improve gitu ya. Tapi sound system dari mobil ini juga perlu di-improve. Padahal kalau kami memperhatikan, dia sudah ada tweeter, speaker juga ada. Speaker di depan aja ada beberapa nih grillnya. Masing-masing. Jadi sudah ada 6 kanan kiri. Terus di belakang juga sudah ada speaker masing-masing juga. Tapi begitu kami dengerin lagu, wah kami melalui berkoneksi dari Android Auto dan Apple CarPlay-nya ya. Itu suaranya langsung mendem banget. Jujur suaranya kayak kurang, clarity-nya kurang mungkin butuh tambahan mid bass di bagian sini, data tweeter di bagian atas. Jadi kayak stagingnya kurang nih mobil ini. Stagingnya tidak terlalu dipikirkan baik-baik, sehingga kalau bagi kalian yang audiophile orangnya atau bass head gitu ya, mungkin akan sedikit kecewa dengan mobil ini karena ya suara sound system dari mobil ini masih sangat kurang sekali. Bahkan kalau bisa di-compare dengan Foxy dan juga Serena, kedua mobil tersebut yang juga sama-sama tidak menggunakan premium sound, itu masih lebih enak. Bahkan Foxy yang pakai aftermarket masih lebih enak gitu ya. Serena paling enak suara sound systemnya di kelas ini. Tapi kalau dibandingin sama mobil ini sih, bahkan Foxy pun lebih enak gitu sound systemnya. Mobil ini sudah punya driver attention assist. Jadi dia sudah memiliki kayak sensor untuk memantau kondisi drivernya lagi fokus nyetir kah, atau udah mulai ngantuk, atau udah meleng gitu ya. Dan menurut kami ini posisinya adalah posisi yang paling baik untuk saat ini. Kenapa? Karena biasanya dia ditaruh biasanya kalau nggak di atas ujung klakson sini nih, di atas nih kayak si Cherry gitu ya, atau di speedometer gitu, di atas speedometer gitu ya. Nah ini enggak, ini dia ditaruh di pilar A sana dan memang ditembakkan ke arah pengemudinya. Jadi dia memantau betul pengemudinya benar-benar lihat depan atau enggak. Dan ini kami terus mendapatkan notifikasi kalau kita agak ada ibaratnya slight distraction gitu ya. Dia kayak ada moderate distraction, kita bisa kelihatan ya dia memantau, memberitahu kita kalau agak meleng gitu kepalanya. Itu dia bisa ngasih tahu di bagian layar speedometernya.
Menurut kami posisi bagus, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kami beberapa kali mereview mobil, ada yang taruh di speedometer, ada yang taruh ya di atas ini. Karena kan posisi duduk itu naik turun ya. Kita ganti misalnya posisi duduknya, mau ditinggiin setirnya, mau dimajuin setirnya, atau gimana, atau bagaimana gitu ya, preference para civities. Terkadang kalau yang ditaruh di atas speedometer suka kehalang dengan ujung atas dari setir. Kalau taruh yang di bagian bawah sini, kadang dia baru dapet ujungnya bagian bawah dari mata gitu ya. Terkadang jadi terlalu sensitif, kesannya kita kayak udah terlalu ngantuk gitu. Karena kan kita misalnya posisi duduknya terlalu tinggi, terus sensornya dari bawah sini, dari ujung klakson gitu kan. Nah, kelihatannya ke sini. Nah, ini menurut kami cukup cerdas, dia dari atas sini tarik ke mata. Jadi mau posisi seperti apapun, dia akan selalu mendapatkan bentuk muka kita dengan sangat pas. Jadi bisa tahu benar-benar kalau kita sedang tidak konsentrasi atau sudah mulai ngantuk atau segala macam, udah lebih tahu gitu. Jadi lumayan oke, bagus banget. Dan kalau misalnya tampilan dari speedometernya untuk yang bagian adasnya, scan untuk mau nge-scan mobil di depannya, itu persis banget sama kayak side group ya. Mulai dari Wuling, MG, dan juga si Maxus ini. Kita bisa lihat, dia bisa men-scan, bisa bedain between motor, orang, truk, atau bahkan kayak mobilnya membelok pun dia juga tahu gitu ya, mobil di depan kita belok, macet nih juga, macet dikelilingi motor-motor ini juga dia udah tahu gitu ya. Bagus banget gitu menurut kami. Cukup cerdas, persis banget layarnya dari si Wuling dan kawan-kawan. Dan untuk penampilan informasi yang ada di speedometer bisa menampilkan power data, terus juga entertainment. Banyak ya, lumayan banyak yang bisa ditampilkan. Kita bisa melihat trip kita, terus efisiensi daya, terus juga bisa melihat efisiensi daya, bisa after reset, after berjalan, atau power data. Itu bisa dipantau dari layar head unitnya. Head unit, tadi kami bilang bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan seperti layaknya Wuling dan mobil-mobil China lainnya, mostly pengaturan masih dari layar head unit ya. Even kita mau rilis electric parking brake aja juga dari sini nih. EPB rilis, atau mau mengaktifkan auto hold juga dari sini. Auto climate atau auto high beam, rear fog lamp semua juga dari sini. Mode berkendara, normal, eco sport juga dari layar head unit, dan traction control juga di off-nya juga dari layar head unit. Dan kalau mau ganti tema, mau gelap atau terang gitu juga dari layar head unit juga, tinggal slide aja drag dari bawah. Tapi surprisingly ini masih lebih better dibanding beberapa brand China lainnya. Ya sebut saja Zeekr, yang menurut kami itu ribet banget. Gak dijadiin satu gitu ya, di bagian atas langsung slide ke bawah terus bisa ditemukan. Bahkan Zeekr tuh pengaturan untuk setirnya aja seribet itu. Oh, ini dia masih lebih gampang lah untuk diatur. Kalau tinggal di slide ke bawah, hampir seluruh pengaturan ada langsung. Jadi misalnya yang penting-penting misalnya drive mode, screen-nya, brightness screen-nya, terus auto hold, EPB, traction control, hill descent control-nya, semua langsung ada di bagian sini. Walaupun memang sebenarnya ya lebih convenient sebenarnya kalau ada tombol sih. Tapi tetap masih ada tombol di bagian bawahnya. Kita bisa lihat ada untuk power sliding door-nya kanan maupun kiri, ada lock unlock. Dan yang kami masih appreciate juga untuk pengaturan AC-nya, arah semburannya ya, mau dinaikin ke atas atau segala macam, masih kayak konvensional. Jadi tinggal pakai jari aja nih, tinggal digini-giniin. Nggak ribet kayak beberapa brand yang asal China juga, even harus akses dari layar head unit itu distracting banget ketika menyetir gitu ya. Apalagi misalnya kalau kalian lagi bawa anak kecil minta diarahin AC-nya, wah kita nyari dulu dari sini, wah. Karena kan anak kecil pasti butuh bantuan kita untuk ngarahin kan. Nah, itu bisa ganti. Ribetnya luar biasa mobil ini. Dan yang kami temukan lagi juga agak sedikit mengganggu adalah sistem collision-nya, forward collision-nya, mitigation. Dia lumayan sensitif ya. Dia memberikan juga notification collision hazard gitu ya di layar speedometer. Tapi sensitifnya luar biasa banget. Bahkan kami menemukan bersama mobil ini beberapa hari, sudah 5 kali mobil ini ngerem sendiri padahal depannya nggak ada apa-apa. Karena kami berakselerasi, tapi memang sama jalannya memang lumayan sempit. Mungkin dianggap dari kanan sana lagi approaching ke arah kita gitu, padahal kosong depannya. Kita gas langsung tiba-tiba ngerem. Untung aja belakang nggak banyak kendaraan yang lagi accelerate juga, yang bisa jadi kan tabrakan beruntun ya, bahaya banget seperti itu. Jadi kami sarankan
mungkin matikan saja forward collision mitigation. Ini salah satu yang paling sensitif yang pernah kami coba. Terlalu sensitif bahkan, kalau kami bisa bilang. Tapi ya, mungkin ini batch awal masuk Indonesia, lagi penyesuaian, kami nggak tahu. Mungkin kedepannya akan diperbaiki, tapi ya pasti suara kami akan didengar sama pihak Maxus Indonesia dengan kami review seperti ini. Jadi semoga diperbaiki nantinya. Biasanya sih langsung diperbaiki sih, kayak gini-gini nih. Ya, yang menarik lainnya ya Citizen floating console-nya, dan masih ada USB-A, ada wireless charging di sini, cup holder, ini ada ruang penyimpanan, terus kabin belakang lega, terus yang kami paling suka ya, even untuk pengaturan lampu semuanya nggak semua di touchscreen, ini masih ada kayak untuk sliding panoramic sunroof aja masih ada tombolnya di sini. Tapi kalau kalian pengen bener-bener yang semuanya dari layar head unit juga ada, jadi kalian bisa nutup dan buka panoramic sunroof-nya itu juga dari layar head unit, masih bisa. Jadi nggak cuma buka dari normal di sini, tapi juga bisa buka dari layar head unit. Tapi at least nggak seribet yang Cina lainnya lah. Masih ini di sini masih juga ada lock unlocknya juga masih bisa dari sini, nggak harus buka dari sini, slide dulu gitu ya, segala macam. Bagaimana dengan handling dari mobil ini? Jujur dia karena bukan kayak high roof MPV seperti like Serena maupun Foxy atau Stepwagon nanti ya, dia bentukannya kayak lebih ke arah Odyssey. Jadi ketika kita belok kayak gini ya, dan ditambah lagi tadi dia stiff, dan center of gravity dari baterai membantu mobil ini juga makin ke bawah. Ketika kami belok tadi seperti kayak gitu, ini masih lebih nempel dibandingkan dengan MPV-MPV pada umumnya. Biasanya MPV itu lebih, waduh, ngeri banget kalau udah belok kenceng gitu ya. Ngeri-ngeri sedap sih biasanya. Ini kita belok lagi. Ini nggak selimbung itu. Memang kerasa bodinya nge-sway dikit, wajar, besar gitu ya. 4900 bahkan lebih besar sedikit dibanding rival-rival di kelas ini gitu ya. Tapi masih dalam batas wajar. Bahkan menurut kami ini ada beberapa SUV dengan size-size yang mirip lebih limbung dibandingkan dengan mobil ini gitu. Jadi ini meskipun MPV, ini rasanya nggak selimbung itu kok. Masih oke gitu ya. Ya ini dibayarkan dengan set suspensi yang memang sedikit agak keras sih. Nah, ngomongin soal efisiensi range, kami dipinjamkan mobil ini beberapa hari ya, dan mostly memang berjalannya di dalam kota Jakarta gitu ya. Kegiatan kami kantor di daerah Senayan, terus juga nganter sekolah kadang, terus juga beberapa kegiatan event-event gitu ya, syuting itu kadang lewat tol, jadi kombinasi gitu ya. Untuk kombinasi dari mobil ini memang klaimnya WLTP di 480, terus kalau yang city only dia bisa mencapai 635 km. Tapi yang kami dapatkan di mobil ini ketika berjalan bersama mobil ini bagus ya, masih bisa dapat di 540 km. Masih oke, overclaim dibandingkan dengan yang combine cycle-nya, karena kami nggak banyak lewat tol juga, mostly city, tapi ada tolnya juga. Dimana memang biasanya mobil-mobil EV ini memang titik terlemahnya adalah ketika dipakai di jalanan tol, betul kan? Ya. Jadi memang masih sangat efisien banget. Bayangin aja kalian kalau pakai mobil ini keluar kota gitu ya, sampai Semarang udah nggak perlu ngisi lagi sih. Ini sih baru ngisi di Semarang gitu ya. Ini kalau mau pakai ke Bali gitu ya, mungkin hanya beberapa kali ngisi aja. Ini benar-benar range-nya sangat luar biasa banget. Menurut kami jadi bagus, cukup efisien untuk mobil yang juga harusnya memang sangat efisien, karena ini mobil keluarga kan, jadi sangat enak banget, mobil ini bisa sangat efisien. Dan ngomongin soal safety, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, dan kita bisa adjust ADAS-nya dari sebelah sini ya. Dia sudah bisa mengadjust dengan kondisi kecepatan yang ada di depan, bagus banget. Tapi harus ada diakui, dia udah punya lane keeping assist dan segala macamnya. Tapi harus diakui, adaptive cruise control dari mobil ini untuk adjustment dari misalnya depannya ngurangi kecepatan gitu ya, itu kurang halus. Tapi at least sudah ada ya, dia udah punya adaptive cruise control dan keeping assist. Jadi kalau kalian mau cruising bersama mobil ini sudah enak banget, dan sistem ADAS-nya menurut kami cukup canggih. Bahkan ya dia bisa nge-scan sampai 3 lane ke depan. Jadi bagus banget. Ya, bagaimana soal kenyamanannya di baris kedua sini? Karena since mobil ini punya
format captain seat, dan biasanya mobil-mobil kelas ini ya fokusnya banyak yang akan duduk di bagian sini. Jujur dibandingkan dengan depan, sepertinya wheelbase yang panjang pada mobil ini berpengaruh baik sekali terhadap kenyamanan di baris kedua ini. Jadi dia tuh ketika melewati speed bumps, karena dibandingkan suspensi depan maupun belakang tuh agak keras gitu ya. Di tengah karena wheelbase-nya agak panjang, jadi dia kan nggak ada kena suspensi atau bantingan gitu ya. Di tengah sini enak banget. Apalagi memang joknya gede-gede ya. Unlike Foxy, Serena yang mana joknya kecil-kecil gitu ya. Ini joknya besar, bagus, jadi rasanya tuh empuk banget di badan. Jadi enak banget sih rasanya gitu. Jadi menurut kami ini adalah posisi duduk yang paling pas di dalam Maxus Mifa 7 ini. Tuh, barusan lewatin gundukan yang lumayan tajam ya. Kalau di depan tadi kami ngerasain agak tajam, tapi begitu di tengah sini enak banget. Oke, itu dia, bisa disimpulkan bahwa Maxus Mifa 7 ini bisa menjadi pilihan buat para CVTs. MPV besar, size di dalam besar, nyaman juga bagi yang sering disetirin, tapi nggak mau ganti-ganti mobil karena barang-barangnya harus pindah-pindah kanan kiri karena harus bisa mengakali ganjil genap. Ini bisa menjadi solusi. Harganya di 700-an juta, menurut kami ini bisa menjadi penantang serius bagi Foxy, Serena maupun Stepwagon. Bahkan bisa menantang juga mobil-mobil kelas 7-seater seperti Santa Fe yang juga harganya 700 jutaan, atau CR-V juga yang harganya bahkan lebih mahal dibandingkan dengan mobil ini gitu ya. Dengan fleksibilitas MPV dan juga bahkan tenaga dan juga efisiensi ya karena dia EV gitu. Oke, bagaimana menurut para CVTs Maxus Mifa 7 ini? Menarikkah? Tulis kolom komentar. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Maxus ini bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.